Halo Bu Uma, Assalamualaikum. Ya Pak Yusuf, Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Bu Uma? Alhamdulillah, baik, sehat Pak Yusuf. Senang sekali bisa kembali ngobrol bersama gini ya Bu. Terima Ya, kasih banyak Bu Uma datang ke sini ini tadi. Ya ya, menyempatkan waktu sepertinya ke sini. ya. Hmm, Sama-sama Pak Yusuf, saya juga sangat senang. Akhirnya ini saya bisa ketemu dengan Pak Yusuf yang jamnya juga padat ya Pak. Sama-sama gitu ya. Oke. Kita ini ngobrolnya nggak lama Bu ya, ngobrol sebentar saja ini. Nah, apa ini yang mau didiskusikan atau yang mau diobrolkan pada malam hari ini, Bu Uma? Iya, terima kasih Pak Yusuf. Ini sebetulnya saya ingin sekali berdiskusi dengan Pak Yusuf ya, Ya, karena mohon maaf Pak, mhm, ini saya juga dalam beberapa hari ini saya itu kurang tenang Pak. kurang Karena tenang. iya, Ya. karena ini di saya di kelas itu sempat menghadapi wali murid, Pak. Jadi saya sempat menghadapi wali murid karena ada salah satu dari siswa saya itu yang setiap harinya itu selalu mencari perhatian ya. Jadi dia itu tiap kali pembelajaran itu selalu mengalihkan perhatian saya dan juga teman-temannya. Berarti memang dia tidak bisa. Oke. Halo, suaranya Bu Uma terputus? Halo, masih terputus? Oke, masih terputus, Bu. Tenang, Bu, jangan halo, masih Halo, oke, sudah sudah. Oh sudah. iya, Oke. ya. Jadi, yang mau didiskusikan malam ini ada wali murid, salah satu siswanya ini ketika di kelas selalu ingin mencari perhatian sehingga mengalihkan perhatiannya Bu Uma, gitu. Iya, jadi Oke di kelas itu oke oke. dia ini kalau di kelas Mhm, misalkan diminta untuk waktunya menulis, membaca, dia itu pasti selalu alasan, Pak. Dengan alasan tidak bawa pensil, tidak bawa buku, mhm, ada saja alasannya. iya. Belibet di kelas, Pak. Iya. Iya Jadi iya iya. akhirnya ini akan mengganggu ya. Mhm, Ya, dari teman-temannya itu sudah saya kasih pemahaman dan alhamdulillah memang anak-anak juga ini sudah apa untuk kesadaran membantu teman. Katakanlah ada yang tidak bawa pensil atau bukunya tertinggal atau apa, itu kita sudah kita biasakan untuk saling membantu seperti itu, Pak. oke oke, Bu. Dari kondisi ini ya, ini nanti kira-kira yang ingin didapatkan Bu Uma dari diskusi kita malam ini kira-kira apa ini? Yang ingin saya dapatkan dari Ya, diskusi malam hari ini, Pak. mhm, Jadi selain biar anak ini bisa fokus ya, fokus di kelas, ini terutama wali muridnya juga mhm, bisa memahami anaknya. Jadi semua anak itu punya kelebihan dan keistimewaan sesuai bakatnya masing-masing. oke Saya ingin oke dapat seperti oke. itu, Pak. Berarti Bu Uma ingin anak yang bermasalah tadi, yang ingin mencari perhatian menjadi fokus, terus juga, Bu Uma ingin wali muridnya itu juga menyadari bahwa anak itu memiliki kelebihannya masing-masing, gitu ya, Bu? Iya, iya, Oke Pak oke Yusuf. oke. Dari oke, kalau dari pengamatan Bu Uma ini, kalau ngomong masalah siswa yang ini tadi sama sama orang tuanya ini yang ya, supaya anak ini nanti terlibat aktif, terus orang tuanya juga bisa bisa memahami anaknya, kira-kira apa ini yang bisa Ibu lakukan? Yang Yang bisa Ibu harapkan? ya, Oke, yang bisa saya harapkan ini Pak, ini nanti karena saya merasa saya ini masih berada di level 4 ya Pak. mmm,
harapan saya ini nanti saya anak ini bisa berkembang sampai di level 9. Oke. Oke, Seperti itu, Pak. kalau bisa dijelaskan ini, Bu, level Ya. 4 itu anaknya itu yang seperti apa sih, Bu? Dari Level 4 level dari gambaran Bu Uma ini? gambaran saya di level 4 ini anak tidak fokus. Mmm, Jadi tidak tahu terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya di kelas. iya, Karena ini kan saya mengajar di kelas rendah ya, Pak. mhm, Di saat anak ini bisa fokus sesuai dengan kemampuan dan kelebihannya, iya, nah ini di kelas akan lebih kondusif, itu mmm, seperti itu. oke Dan oke. kenapa saya kasih di level 9, harapan saya untuk anak ini nanti, Pak, ini nanti agar dia bisa mencapai sesuai dengan bakatnya, seperti itu. Oke, berarti dari, eee, nilai 4 anak tadi harapannya ke angka 9 gitu. 9. Eee, bisa dijelaskan Bu, harapan di angka 9 atau di step ke-9 ini anaknya itu yang menjadi seperti apa? Gini, karena dari angka 4 menjadi 9 ini, Pak, karena anak-anak ini memang dia itu sangat aktif. Kalau urusan menulis dan membaca, memang dia tidak suka di situ. Tapi di saat ada pertanyaan, apalagi dalam bentuk gambaran atau cerita, dia yang paling pertama kali menjawab justru malah dia. Justru malah dia? Oke oke oke. Sebetulnya dia itu mampu, mampu untuk menyelesaikan beberapa pertanyaan. Hanya saja Oke. kekurangan dia itu apa? Iya Dia lebih ini iya, tidak suka untuk menulis dan menulis. membaca. Oke Tapi oke. kelebihan dia di menggambar, Menggambar, yang lain itu oke. sangat bagus. Oke oke. Nah, oke, dari kelebihan anak itu ini ya, kelebihan Ya, dan kekurangan anak tersebut, ya, apa ini yang bisa Bu Uma lakukan untuk membantu anak tersebut? ya. Apa ya, Pak? Saya itu juga Coba sedikit diingat-ingat kembali gitu. dulu itu Itu ya pernah masih dipikirkan ya? Iya, ya, mungkin ini mungkin bisa menggali lagi apa dulu pengamatan-pengamatan dulu mungkin mengingat-ingat ya, kembali apa yang kalau disenangi anak, ya, iya. saya pernah melakukan itu anak seperti ini kan lebih aktif, Pak. Mhm, Jadi iya saat pembelajaran itu dia lebih saya ayo misalkan kayak ice breaking atau apa, dia lebih sering berada di depan, mhm, seperti itu. Terus karena dia itu lebih suka, lebih bisa fokus itu di gambar, iya nah itu saya lebih ini meningkatkan media yang saya berikan iya, dalam bentuk gambaran atau apa, meski dalam pembelajaran matematika. Kalau yang lain temannya masih bisa menulis, mengerjakan sesuai dengan perintahnya melalui menulis, berhitung dan mhm, ini. Dia cukup diberi gambaran, diberi oke, gambar, itu sudah dihitung tanpa harus tanpa harus ditulis. Iya, oke, maka dari itu kadang orang tua itu menuntut anaknya, anak saya dianggap apa, mendapatkan pembelajaran yang layak itu di saat pulang dari sekolah itu dengan banyak catatan. catatan, Misalnya iya, iya. tulisannya banyak, seperti itu. Makanya kemarin itu orang tuanya sempat ke sekolahan seperti itu, Pak. Nah, berarti, kalau di anak ini tadi sudah ketemu nih solusinya Ya. sama Bu Uma, kira-kira untuk memperbaiki, cara pandang orang tuanya kira-kira apa ini yang bisa Bu Uma lakukan? Eh, yang akan saya lakukan, Mhm Pak, ini nanti saya akan berusaha membangun komunikasi mhm, dengan orang tuanya ya. iya, Kalau terkait dengan komunikasi yang ada di kelas, mhm, memang saya berikan pemahaman ke anak-anak.
bahwasanya kita semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Uh, untuk ini terkait dengan apa yang menjadi keinginan saya agar bisa tercapai, ini saya akan membangun komunikasi dengan orang tuanya, Pak. Ya, oke, oke. Mohon maaf Bu, terputus lagi mikrofonnya. Belum terdengar. Halo, masih belum? Masih belum? Halo? Oke, sudah. Lanjut Ya, Bu. Oke. ya. Ini nanti saya akan membangun komunikasi dengan orang tuanya, Pak. Saya akan berusaha mendekati orang tuanya, bahwasanya setiap anak itu mempunyai keistimewaan masing-masing, mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi anak ini sebetulnya dia itu anak hebat dengan kelebihannya tadi, tanpa harus melihat catatan, tanpa harus melihat tulisan yang dibawa dari rumah. Seperti Oke, itu, Pak. oke. Baik, luar biasa sekali ini idenya Bu Uma untuk menangani anak-anak, terus bagaimana nanti bisa mencerahkan pandangan orang tua tersebut terhadap anaknya. Nah, Ya, ini kira-kira kemungkinan yang akan dilakukan Bu Uma sendiri, mungkin ada yang bisa membantu lagi untuk bisa segera segera menyelesaikan persoalan yang Bu Uma hadapi. Mungkin ada yang bisa membantu mungkin? iya. Saya kira saya akan melibatkan wali murid juga, Pak. Ya. Saya akan melibatkan wali murid juga. Jadi wali murid ini akan paham betul terkait dengan kondisi siswa ya, bahwasanya setiap anak itu mempunyai keistimewaan masing-masing, mempunyai keistimewaan yang berbeda, tidak harus disamakan dengan murid satu dengan yang lainnya. Selain Oke, dengan wali murid juga, Pak, saya ini nanti berkeinginan untuk melibatkan Bapak Ibu guru oke. yang mengajar di kelas bawah ya, di kelas saya, di kelas satu, karena ada Ibu guru penjaskes juga, Ya, terus ada Ibu guru agama dan juga Ibu guru bahasa Inggris. Jadi di situ nanti saya akan kolaborasi dan juga akan saya sampaikan terkait dengan membangun komunikasi dengan orang tua atau wali murid ini. Dan oke. selain itu juga membangun komunikasi tidak hanya pada wali murid, tapi juga pada siswa, semua siswa yang ada di kelas seperti itu. Oke, baik. Oke. Itu tadi kan banyak, ada beberapa kegiatan ini yang akan dilakukan Bu Uma, mulai dari membuat media untuk anak, terus, mau pendampingan kepada orang tua. Kira-kira kegiatan mana nih yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini atau dalam minggu ini oleh Bu Uma? Yang paling mungkin akan saya lakukan itu adalah pendekatan kepada orang tua, Pak. Ya, Saya utamakan membangun komunikasi dengan orang tua ya. oh, Karena kalau di kelas satu itu media itu lebih saya maksimalkan memang. Breakingnya pun lebih saya maksimalkan. Karena anak kelas bawah itu lebih suka dengan bertepuk, bernyanyi, betul, lebih diaktifkan itu memang pasti itu lebih saya utamakan. Tapi dalam waktu dekat ini saya lebih berfokus pada membangun komunikasi dengan orang tua. oke, Apapun yang sudah saya lakukan, jika orang tua ini belum sepemaham terkait dengan kelebihan pada anaknya, maka akan miskomunikasi ya. seperti itu, Pak. Oke, luar biasa sekali Bu Uma ini. Nah, kapan nih, kira-kira bisa dilakukan oleh Bu Uma ini? Kira-kira kapan ini? Ini nanti saya sepulang sekolah akan langsung ke rumah beliau, Pak. Oke, Jadi oke. semakin cepat saya lakukan akan semakin baik. Seperti itu, Pak Yusuf. Oke, baiklah kalau seperti itu Bu. Ini kayaknya kita sudah di ujung obrolan ini Bu Uma, ya. Iya. Apa ini yang sudah Bu Uma dapatkan dari obrolan kita hari ini?
Ya, terima kasih Pak. Saya sedikit lega ya. Hmm, Banyak sekali karena apalagi Pak Yusuf ini pembawaannya orangnya kan tenang. sama Jadi buku ya, juga tenang. jadi saya lega Pak. Karena saat orang tua ke sekolahan Hmm, dan langsung menanyakan terkait dengan anaknya kok jarang apa mendapat pembelajaran, bukunya kadang kok kosong ini. Nah, dari sini akhirnya saya sedikit lega, Pak. Saya nanti akan apa segera ke rumah oke, wali murid seperti itu, Pak. Terima oke. kasih banyak ya, Pak Oke, Yusuf. sama-sama Bu Ma, luar biasa sekali obrolan kita. Saya juga terinspirasi oleh Bu Uma ini dengan ide-ide kegiatannya juga bagaimana cara mendekatkan diri kepada orang tua, membangun komunikasi. Luar biasa sekali. Oke Bu, kalau gitu kita nanti atur waktu lagi ya Bu untuk ketemu kita ngobrol-ngobrol lagi Iya, bagaimana yang sudah dilakukan. Kita kita obrol-obrol lagi. Itu ya Bu. ya. Makasih banyak ya Bu Uma. Sama-sama Pak Yusuf. Oke, Terima kasih. sampai sampai ketemu lagi Bu Uma. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini tadi percakapan dengan Bu Uma, saya rasa percakapan sudah berjalan dengan baik ya. Bu Uma juga tadi cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa ya cukup mampu mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan Bu Uma. Kalau dibandingkan dengan sesi latihan yang kemarin, saya hari ini saya rasa cukup mampu untuk mendengarkan gitu. Walaupun sedikit terputus, tapi obrolannya tidak terputus. Hanya mikrofon yang terputus, tapi obrolan kita tetap tetap lanjut gitu. Nah, kira-kira yang perlu saya perbaiki nih, saya masih perlu meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan. Bagaimana saya mengatur pertanyaan ini agar lebih runtut gitu. Kayaknya ini tadi saya kurang-kurang begitu runtut. Jadi saya perlu latihan, perlu mengajukan pertanyaan yang lebih runtut supaya bisa mendorong kunci untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach kayaknya gitu. Terus selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum melakukan coaching ini tadi, saya minta waktu jeda sebentar ke Bu Uma. Nah, saya ini mencoba untuk menenangkan pikiran, untuk fokus dengan apa yang akan saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching kita malam hari ini, bagaimana saya dapat membantu Bu Uma sebagai coach untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, saya selalu berusaha fokus itu untuk memikirkan hal-hal yang menjadi fokus tujuan dari Bu Uma. Saya mencoba melupakan kegiatan-kegiatan di luar, nah supaya tetap tetap ada pada kehadiran penuh. Oke, selanjutnya apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot, lebih tajam untuk mendorong kunci dalam berpikir lebih kritis. Saya juga akan terus berlatih kepada Bapak Ibu guru rekan sejawat saya di sekolahan. Saya juga ingin meningkatkan fokus saya untuk mendengarkan umpan balik dari kunci dan juga menggunakan bahasa yang lebih lebih enak kayaknya ya, yang lebih lebih apa ya, lebih friendly gitu ya, lebih akrab, kayaknya gitu yang perlu saya tingkatkan, itu Bu. Nah selanjutnya bagaimana ini perasaan Bu Uma yang menjadi kunci saat di coaching tadi? Ya, terima kasih Pak Yusuf. Mhm. Suaranya sudah jelas, Pak. Sudah jelas Bu, jelas. Oke ya, mohon maaf. Kalau perasaan saya saat dipuji sama Pak Yusuf itu saya rasa tadi alur yang sudah dilakukan sudah baik, Pak. Mhm. Terus tadi mungkin uh, kurang dalam menggali idenya itu memang benar. Akhirnya saya tapi sudah sangat membantu ya Pak. Akhirnya saya juga ini apa sedikit banyak
ini ide-ide saya bisa keluar. Terima kasih. Apalagi Sama-sama. pembawaannya Pak Yusuf itu tidak pernah menyalahkan pada Guci, ya, tidak ada penekanan. eh, saya tidak merasa terpojokkan. Apa yang sudah saya sampaikan itu saya merasa dihargai. Oke. Tidak ada kata Hmm, menyalahkan. Jadi di situ saya serasa digiring oleh Pak Yusuf ya untuk mencari ide-ide untuk menyelesaikan masalah saya. Mungkin nanti saya harus bisa lebih bisa mencari kesimpulan apa yang menjadi permasalahan saya gitu Pak. oke, oke. Terima kasih banyak, Bu, atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu, sehat-sehat, sehat bugar. Alhamdulillah, mohon maaf Ya. ya, tadi menunggu lama. Iya, betul. Ini tadi saya mencari Bu Uma ini mau coaching ini tadi. Tapi Oh, kebetulan Bu Uma masih di kelas. oh iya, Oke. mohon maaf ya Pak, menunggu lama. Ya, tidak apa-apa, Bu. Kira-kira apa yang ingin didiskusikan oleh Pak Yusuf? Iya, ini Bu, masalah saya di kelas saya. Nah, ini di kelas saya ini eh, ada beberapa anak itu kalau ngobrol, kalau sedang diskusi, sedang pelajaran, ataupun bahkan sedang minjem alat tulis ke temannya itu ngomongnya itu keras sekali, teriak-teriak. Iya ya, seolah teriak gitu, nadanya tinggi. Nah, sehingga, ini mengganggu kondusivitas kelas, apalagi waktu pembelajaran ada yang ngobrol, ngobrolnya itu begitu keras gitu, sehingga kelas kelas saya itu kurang kondusif, itu, Bu. Itu ya Pak. Iya, Jadi Bu. terkait dengan anak-anak yang suka Rame. suara keras, Iya, suara begitu keras, keras. iya tuh, Oke, oke. mengganggu teman-temannya, itu. Iya, kira-kira Pak, apa yang ingin didapat dari diskusi ini terkait dengan anak-anak yang suka bersuara keras di kelas? Iya, tentunya, dari hasil diskusi ini nanti saya berharap itu saya menemukan pencerahan, bagaimana saya menangani anak-anak yang suka bicara keras atau teriak ini, sehingga berkurang, nggak banyak, terus kalau ngobrolnya itu jadi lebih lebih santun, itu lebih sopan, lebih ramah di telinga, kira-kira gitu yang saya harapkan. Iya, harapan Pak Yusuf tadi anak-anak bisa lebih santun ya di Iya, kelas. betul. Suaranya juga lebih lebih pelan gitu, tidak Ya, mengganggu temannya. kira-kira Pak Yusuf, Ya. ada berapa anak yang suka berteriak, bersuara Oh keras iya. di Ya kelas? memang, memang tidak semuanya Bu yang suaranya keras itu, enggak semuanya. Ya sekitar 3 sampai 5 anak ini Bu yang suka bicara keras, yang suka teriak itu. Sekitar 3 sampai 5 anak. Tapi itu cukup mengganggu Bu. Ketika mereka teriak, yang lain akhirnya terpancing juga ke-distract, akhirnya ya ikut juga, ikut membuat suasana kelas menjadi gaduh, menjadi tidak kondusif gitu Bu. Iya, iya. Jadi saat anak-anak rame walaupun beberapa hanya 3 sampai Iya, 5 Pak, 3 itu sampai sangat 5. 3 sampai 5 itu Iya, sangat mengganggu ya Pak. iya, betul. Kalau dilihat dari skala Pak, dari skala ini rentan 1 sampai 10 itu Mhm. kira-kira di skala berapa kelasnya Pak Yusuf anak-anak Oh, yang seperti kalau sedang sedang rame, kalau sedang tidak kondusif, apalagi 5 anak ini semuanya sedang sedang teriak, sedang ke-distract sama teman-temannya, ya sekitar di kondusivitasnya ada di skala 6 sih, saya beri nilai 6 ini anak-anak ini. Ya, ada sekitar hmm, di angka 6 itulah, Bu. di skala 6 ya? Iya, iya, Bu. Eh, Kira-kira Pak Yusuf ini nanti bisa mencapai skala berapa, Pak? Dari hasil diskusi Iya, nanti. harapan saya sih, mungkin di angka 8 sudah cukup baik menurut saya, Bu. Karena memang ada satu atau 2 anak itu memang ya kayaknya
dia butuh sesuatu yang lebih ekstra untuk membuat lebih kondusif untuk tentang cara bicaranya. Karena ya memang dari dulu, mungkin dari keluarganya juga kalau ngobrol itu suka teriak. Jadi harapan saya sih di angka 8 sudah cukup baik, sudah cukup baik. Mohon Ada maaf Bu, beberapa. suaranya tidak Halo? terdengar. Halo? Ya, halo, sudah Oke, Pak Yusuf? sudah Ya. sudah. Berarti termasuk kebiasaan di rumah juga ya, akhirnya terbawa di Bisa situasi jadi, iya. kelas. Iya, Yang satu atau 2 anak ini. Nah, iya. yang lainnya kayaknya ya terbawa oleh suasana temannya. Dari skala 8 tadi, Pak, Iya, capaian apa yang ingin dilihat oleh Pak Yusuf iya, skala be 8 ini? betul. Tentunya anak yang bicaranya keras, yang teriak tadi sudah berkurang. Maksudnya berkurang ini bukan berarti mereka langsung benar-benar diam, tapi mereka ini bisa menempatkan dirinya kapan dia harus berbicara keras. Nah, kalau di lapangan kan wajar ya Bu ya. Kalau di dalam kelas, nah dia bisa menempatkan dirinya kapan waktunya tenang, waktunya hening, waktunya benar-benar mendengarkan dengan tenang ketika pembelajaran, kapan waktunya untuk teriak. Nah, kalau waktu ada kegiatan seperti ice breaking atau kegiatan menyanyi itu kan memang dibutuhkan suara yang keras itu ikut membantu kemeriahan bagi anak-anak yang suaranya keras tadi. Itu harapannya itu anak-anak yang tadinya rame, yang tadinya teriak berkurang. Itu berkurang. Ya, berarti pada intinya harus tahu tempat ya, Pak. Iya, betul. Betul, Bu. Eh, dari situ, Pak, kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak Yusuf untuk sampai di level 8? Nah, ini Bu yang sedang saya pikirkan, yang sedang saya cari pemecahan masalahnya. Kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan untuk memecahkan masalah ini? Karena sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas bersama di kelas saya ini Bu di awal semester. Kami sudah menyusun keyakinan kelas dan sudah kita yakini bersama, kita sepakati bersama, kita susunnya juga bersama-sama. Nah, namun seiring berjalannya waktu keyakinan kelas ini ya mulai memudar. Kalaupun diingatkan mereka ya tahu, mereka ya ingat keyakinan kelas, lah wong keyakinan kelasnya ditempel tahu. Mereka juga tahu melanggar tapi ya itu mereka tetap saja kalau bicara keras. Nah, ini yang sedang saya cari, bagaimana bisa menyelesaikan masalah saya ini, Bu. Oke, berarti sebetulnya sudah ada ini ya Keyakinan. kesepakatan Iya, kelas juga kesepakatan ya. kelas. Kira-kira Pak, yang pernah dilakukan Pak Yusuf coba diingat kembali Iya, iya. dari anak-anak ini, anak-anak lebih suka diajak seperti apa ya? Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Coba diingat dulu Pak, diingat Iya, dulu iya. kira-kira apa yang Iya ada sih memang Bu, ada. Ini anak-anak itu bisa benar-benar terlibat aktif itu kalau sedang aktivitas, yang melibatkan fisik, terus juga misalnya diajak bernyanyi, diajak bertepuk tangan, kegiatan tepuk variasi itu mereka bisa langsung fokus, bisa langsung tenang, ya. Kayaknya itu kegiatan yang mereka sukai ketika pembelajaran di sela-sela itu kita kasih ice breaking, terus ice breaking-nya ada menyanyi, ada tepuk. Mereka mereka suka dengan hal itu, Bu. Hmm, jadi terkait dari kesepakatan kelas tadi, supaya anak-anak bisa lebih disiplin, lebih tanggung jawab ya Pak, bisa Iya, lebih iya, menghargai apa yang betul. sudah dilakukan di kelas itu, anak-anak lebih kita aktifkan lagi melalui tepuk, Iya, melalui bernyanyi, iya, iya, speaking yang betul, betul. kita kasihkan di saat Iya, tengah-tengah pembelajaran. Seperti iya, itu ya Pak. iya, iya. Kayaknya itu sih bisa bisa dilakukan kembali ya. Iya, terima kasih ya Bu Uma. Saya akhirnya ini dari pertanyaan-pertanyaan Ibu memancing mengingatkan saya kembali hal-hal yang bisa saya lakukan. Kayaknya tepuk
variasi tepuk ini bisa saya lakukan untuk mengkondisikan, anak-anak supaya, bisa lebih tenang, terus kalau ketika saya meminta untuk mereka kembali fokus dengan tepuk kayaknya kayaknya itu bisa dilakukan. Oh, iya, Iya, iya. Terkait dengan ini ya, tadi apa yang sudah diajak oleh Pak Yusuf itu sebetulnya mhm sangat luar biasa. Kira-kira Pak, mhm, adakah yang bisa membantu agar ini nanti bisa berjalan dengan baik dan bisa tercapai apa yang menjadi keinginan Pak Yusuf? betul. Kayaknya teman-teman guru yang lain, harus harus tahu juga ini, terutama, bapak ibu guru yang mengajar di kelas saya juga, seperti guru pendidikan agama Islam, guru PJOK, ataupun guru bahasa Inggris ini kayaknya mereka bisa bisa saya ajak komunikasi. Mungkin juga, saya beri ini juga, apa namanya, petunjuk tepuknya, untuk mengkondisikan anak-anak. Kayaknya saya bisa minta bantuan Bapak Ibu guru ini. Saya juga mungkin bisa, bertukar ide untuk nyanyian apa atau tepuk apa yang lebih nge-hype itu mungkin di dunia anak saat ini gitu. Ya kira-kira itu, teman-teman guru pendidikan agama, PJOK, bahasa Inggris, itu mungkin bisa bisa membantu. Oh, gitu ya Pak. Ya, Berarti tidak hanya berhenti pada Pak Yusuf saja. betul betul, Ini iya. nanti Pak Yusuf tetap berkeinginan biar teman-teman bisa membantu ya terkait dengan apa yang ingin dicapai oleh Pak Yusuf, Iya terutama di kelasnya Pak Yusuf ya. iya, betul betul, Bu. Kira-kira Pak, Iya. kapan penerapan itu akan dilakukan di kelasnya Pak Yusuf? Saya rasa secepatnya ya, Bu, ya, dalam minggu-minggu ini ya harus cepatnya dilakukan karena semakin lama dibiarkan kayaknya kelas akan semakin tidak kondusif. Mungkin ini nanti akan saya coba pikirkan, mungkin saya cari ide-ide tepuk, entah itu melalui YouTube atau melalui media sosial, mungkin saya cari ide-ide tepuk untuk variasi tepuknya, mungkin bisa buat tepuk diam, tepuk lihat, tepuk dengar. Nah, dan besok mungkin saya bisa menemui Bapak Ibu guru bahasa Inggris, agama, PJOK untuk mencari ide dan untuk berbagi juga tentang hal ini. Kira-kira ya secepatnya, minggu-minggu ini mudah-mudahan bisa bisa saya laksanakan gitu, Bu. Alhamdulillah ya Pak, Iya, keren sekali. terima kasih, Bu. Jika itu nanti diterapkan di Iya. kelasnya Pak Yusuf, saya yakin itu pasti akan keren ya. Ternyata Pak Mudah-mudahan, Yusuf Bu. ini bisa menyelesaikan masalah sendiri. Nah, itu pun berkat Bisa, berkat coaching hari ini, bantuan Bu Uma yang menjadi coach hari ini, membantu saya untuk, ya untuk mencerahkan apa yang menjadi kegundahan saya tentang anak-anak di kelas ya bisa terurai akhirnya. iya, ternyata Pak Yusuf awalnya tadi masih bingung, Betul padahal betul, Bu. sebetulnya solusi itu sudah ada di Pak Yusuf dan sudah pernah diterapkan. Hanya saja sempat Iya, kelupaan ya. Ternyata iya sih kadang-kadang nggak terfikirkan, kadang-kadang berpikir, "Ih, itu sudah lalu," gitu ya. Itu kan lalu untuk siswa yang lalu, ini kan siswa yang baru lah. Ya ya, perlu ya refreshment itu. bisa diefektifkan kembali di Iya, kelas betul ini. betul betul, Bu. Eh, Semoga itu nanti bisa berjalan dengan lancar Amin amin, dan mudah-mudahan, Bu. bisa juga saya terapkan di kelas saya, Pak. Karena saya juga Iya iya mengajar di kelas 1 ya. iya. Jangan lupa, Pak, nanti juga dikabari Oh gimana iya. hasilnya Oh iya iya. terkait Berarti kita dengan nanti ngobrol lagi ya, Bu, ya? Minta iya, bantuan coaching lagi ya? iya, iya. Iya iya Tapi tidak hanya berhenti di sini, iya, Pak. betul. Terima kasih banyak, Pak Yusuf. Sama-sama Ini Bu Uma. semoga sukses selalu. Amin, sama-sama Bu Uma juga Iya, mudah-mudahan sama-sama sukses. Ini nanti kita sambung ketika saya sudah mencoba menerapkan ya, Bu, ya? iya, iya, iya. Terima kasih, Oke. Pak Yusuf. Mohon Sama-sama maaf Bu Uma, atas segala kekurangan. Saya sama-sama Bu ini Uma. harus masuk kelas lagi. Iya, sama-sama Bu. Iya. Iya iya. Terima kasih, Pak Oke. Yusuf. Oke Bu, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Terkait dari hasil refleksi ya. Bentar. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya?
Oke. Selama percakapan tadi, saya dari latihan puji ini tadi, saya sudah menjadi pendengar lebih dominan mendengarkan gitu Pak, Ya, dari berbagai pertanyaan tadi dan pertanyaan saya kepada Puji itu mulai dari apa yang menjadi masalah dalam pembelajaran, terus terus tujuannya tadi. ya, Selanjutnya saya juga mengidentifikasi masalah yang ada pada Pak Yusuf, terus juga bagaimana caranya, eh, apa yang ingin dicapai dari identifikasi masalah itu, kira-kira apa yang ingin dicapai, terus langkah apa yang akan dilakukan oleh Pak Yusuf, terus bagaimana supaya rencana Pak Yusuf itu bisa berhasil, ya, dengan siapa saja hal itu bisa dilakukan, terus sampai akhirnya Kuci atau Pak Yusuf juga dapat memberikan berbagai ide baru dan menyimpulkan sendiri ya. atas permasalahan tadi. Hmm, Jadi oke. Pak Yusuf bisa menemukan masalahnya, terus mencari solusinya hingga menyimpulkan kira-kira solusi apa yang akan di yang ingin dicapai terkait dengan permasalahan tadi. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya kira yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan tidak ada nih, karena ini tadi sudah runtut mulai dari Pak Yusuf Eee, memberi. ini ini refleksi panjenengan sendiri, Bu. Berarti apa yang Oh, perlu ya Bu ya, Uma mohon maaf. tingkatkan? Apa yang Iya, masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Terkait dengan tata bahasa saya ya, mungkin perlu saya perbaiki karena terkait dengan pertanyaan ini, saya kira saya masih canggung karena mungkin karena memikirkan waktu, khawatirnya waktunya ini mepet. Ya, mudi atau waktunya bagaimana, terbatas. iya. Jadi ndak se apa Pak? Ya, kalau ketemu langsung, Iya, kalau waktu ketemu langsung, tersendiri, ya ya itu bisa lebih ya, panjang. ya kalau ini, aduh, ini waktunya kira-kira cukup apa enggak, seperti Iya, itu Pak. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence. presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Eh, yang saya lakukan ini, saya dengan Fokus tadi, ya selalu lebih fokus mendengarkan. selalu fokus ya, tetap dalam kondisi fokus selalu mendengarkan, dan apa saja yang sudah disampaikan Pak Yusuf itu berusaha saya cerna agar ini nanti bisa diterapkan tidak hanya pada Pak Yusuf saja, tapi bisa juga saya terapkan di kelas saya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ini saya harus latihan lebih tenang dalam melakukan coaching terhadap kuci, tetapi tetap mengalir, dan yaitu tadi saya harus bisa menggali ide-ide dan juga harus bisa memancing Hmm, agar ide-ide dari kuci ini bisa keluar lebih lebih banyak, serta saya harus bisa lebih fokus terhadap apa tujuan utama yang ingin dicapai oleh kuci. iya, Mungkin itu Pak. iya. Oke, selanjutnya umpan balik dari coaching berarti saya, Bu, ya. Ya. Apa yang Anda rasakan pada saat di-coaching? Berarti apa yang dirasakan Kuci. Nah, selama pelaksanaan coaching bersama Bu Uma tadi, saya merasa senang, saya merasa gembira, ya, Ya. di-coaching oleh Bu Uma, tidak ada penekanan, tidak ada, yang Bu Uma, "Oh, ini
gini 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 nih, nggak ada, ya jadi saya merasa tenang, saya juga merasa ada yang berkembang menjadi lebih baik dari diri saya karena tadi saya bisa menemukan, penyelesaian masalah, menemukan solusi dari apa yang saya gelisahkan di awal tadi tentang ramainya anak, kira-kira gitu, Bu. Intinya saya senang dan gembira, itu, Bu. Oh, iya. Terima kasih Pak. Berarti sedikit Sama membantu ya Pak? iya, Sedikit oke. banyak membantu. Ya, terima kasih banyak Oke. Pak Iksan.